Ya silahkan Bima, si Celi. Ya, selamat pagi, ibu-ibu. Bapaknya nggak ada nih ya. Ada saudara Bima satu. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam PA hari Jumat ini yang akan dilayani oleh saudara Bima. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat-sehat semua ya. Baik ya semuanya. PA kita hari ini berjudul seperti di layar ini, tertipu. Dari bacaannya dari Yosua pasal 9. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti PA pada hari ini dengan menyanyikan Yesusku, Juru Selamatku dari PKJ 202.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penolong, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, juga semua berkat yang kami boleh terima daripadamu. Kami mohon Tuhan memberikan kami kepekaan pada hari ini untuk mendengar akan firman Tuhan yang akan dibawakan melalui saudara Bima. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah PA pada hari ini ya Bapa, dari awal sehingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau nyanyikan lagi satu lagu dari KJ 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Kita menjalani hidup kita. Ya, sebelum memulai firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk boleh mendengar akan firman Tuhan dengan baik. Kita nyanyikan dari KJ 406, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan
kita akan mulai dengan PA yang bertemanya adalah tertipu. Ini siapa yang menipu, siapa yang ditipu, ya kita belum tahu ya. Nanti kita dengar akan firman Tuhan melalui Yosua 9 dari TB2 yang akan dibawakan oleh Saudara Bima. Saya persilahkan Saudara Bima. Oke, terima kasih Bu Kristiana. Saya izin share screen ya. Sebentar. Oke, Bapak, Ibu-ibu ya. Mari sebelum kita melakukan PA pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini untuk hidup, juga kesempatan untuk bersama-sama membaca dan juga akan merenungkan firman Tuhan dalam Yosua pasal 9. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sebab Tuhan kami tidak mampu memahami firman-Mu tanpa pertolongan-Mu, dan kiranya juga Tuhan yang menolong kami untuk melakukan akan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Kami mau bawa dan buka PA ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 9. Saya akan bacakan ya satu pasal ini, ayat 1 sampai 27. Di TB2 itu diberi judul Muslihat Orang Gibeon. Hal itu didengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di Shefela, dan sepanjang pantai Laut Besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang-orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lalu dengan seia sekata mereka bergabung untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Penduduk negeri Gibeon juga mendengar apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai. Tapi mereka bertindak dengan tipu muslihat. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung usang dan untuk dimuatkan di atas keledai dan kantong anggur dari kulit yang sudah usang, robek dan dijahit kembali, kasut usang yang bertambal untuk kaki mereka dan pakaian usang untuk mereka kenakan. Semua roti bekal mereka pun sudah kering, tinggal remah-remah saja. Lalu mereka pergi pada Yosua ke perkemahan di Gilgal. Mereka berkata kepadanya dan kepada orang Israel, "Kami datang dari negeri yang jauh. Sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Namun jawab orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu justru tinggal di antara kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapa kamu ini? Dari mana kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Hamba-hambamu ini datang dari negeri yang sangat jauh, karena kemasyhuran nama Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kami telah mendengar tentang Dia, segala yang dilakukannya di Mesir, dan semua yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesbon, dan Og, Raja Basan yang di Astarot. Sebab itu tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata pada kami, bawalah bekal untuk perjalanan. Pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ini roti kami, masih hangat ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat menemui kamu. Tetapi sekarang lihat, roti ini sudah kering dan tinggal remah-remah saja. Ini kantong yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek. Inilah pakaian dan kasut kami yang sudah usang karena perjalanan kami sangat panjang. Lalu orang-orang Israel itu mengambil sebagian dari bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta petunjuk Tuhan. Lalu Yosua mengadakan perdamaian dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka dan bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat pun bersumpah kepada mereka. Namun, 3 hari kemudian setelah mereka mengikat perjanjian, orang-orang Israel mendengar bahwa orang-orang itu tinggal tidak jauh dari mereka, bahkan di antara mereka. Orang Israel bergerak maju, dan pada hari ketika tiba di kota-kota mereka, kota Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiriat Yearim,
Orang Israel tidak menewaskan mereka, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu segenap umat bersungut-sungut kepada mereka, para pemimpin. Pemimpin-pemimpin itu pun berkata kepada seluruh umat, kami telah bersumpah demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Beginilah harus kita perlakukan mereka. Kita biarkan mereka hidup supaya kita tidak ditimpa murka karena sumpah yang kita ikrarkan pada mereka. Pemimpin-pemimpin itu berkata lagi kepada mereka, biarlah orang-orang itu hidup. Lalu mereka dijadikan pembelah kayu dan penimba air untuk seluruh umat, seperti yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin mengenai mereka. Kemudian Yosua memanggil orang-orang itu dan berkata pada mereka, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami tinggal sangat jauh dari kamu, padahal kamu tinggal di antara kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya. Kamu akan menjadi budak sebagai pembelah kayu dan penimba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka pada Yosua telah diberitahukan dengan sungguh-sungguh pada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan pada Musa hambanya untuk memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan membinasakan seluruh penduduk negeri itu dari hadapanmu. Oleh karena kami sangat mengkhawatirkan nyawa kami. Itulah sebabnya kami melakukan hal itu. Sekarang kami ini ada dalam tanganmu. Lakukanlah terhadap kami apa yang kau pandang baik dan benar. Demikianlah dilakukannya pada mereka. Yosua melepaskan mereka dari tangan orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Pada hari itu juga Yosua menjadikan mereka pembelah kayu dan penimba air untuk umat dan mezbah Tuhan sampai hari ini di tempat yang dipilihnya. Sedemikian jauh ibu-ibu pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mungkin ini pembacaan yang jarang ya kita baca, mungkin ya tidak sesering misalkan kisah-kisah di Injil ya. Jujur juga saya baru beberapa kali juga baca bagian ini ya tentang muslihat orang Gibeon ini. Dan menarik ada beberapa hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu berbicara tentang tertipu, Bapak Ibu Saudara, ada satu video yang menarik yang menggambarkan seseorang itu tertipu ya dalam tanda kutip dengan apa yang dilihatnya. Coba kita lihat video prank satu ini. Sebentar, mungkin apakah suaranya? Ah, ini dia. Ya, kita coba dengar lagi ya. Great. Nice job. I have only just one question. If it's not problem, like, can I try with you? You want to try this? Really? No. Oh, wait. No. Toma. Quatro paredes, eu vou cantar contigo. Oi. Quatro paredes, eu vou cantar contigo. Oi. Oh, I can do like even 10 reps. I don't know. Yeah. É quatro paredes, Should be clear. eu vou Sorry. acabar contigo. Oi. Ya, ini video yang kalau di media sosial ini sering viral ya. Jadi ada seorang memang binaragawan yang profesional, tetapi dia sering ngeprank begitu ya dengan pakai baju cleaning service di tempat gym. Kan badannya itu terlihat kurus ya, padahal kalau dibuka itu otot semua sebenarnya. Terus dia deketin orang-orang ini kalau dibandingkan dengan yang lagi ngangkat ini ya beban berat ini, badannya lebih gede ya kelihatan ya dibandingkan tukang pembersih tadi ya, cleaning service tadi. Tetapi dia ternyata bisa mengangkat beban seberat itu begitu. Dan inilah yang bisa dikatakan seperti tertipu ya orang dengan badan perawakannya yang terlihat kecil, tetapi ternyata dia punya kekuatan yang besar. Nah, ini tertipu dalam artian yang masih ya prank ya, masih dalam tahap hiburan begitu ya, dalam maksud hiburan. Tetapi ada juga orang-orang yang benar-benar tertipu, misalkan ada penipuan lewat telepon begitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu ada orang yang berpura-pura jadi misalkan polisi, padahal dia adalah penipu. Terus ada tiba-tiba ada suara anak,
ternyata itu suara yang dibuat-buat begitu untuk mengelabui korbannya, sehingga disuruh transfer uang atau apa begitu ya. Misalkan yang lebih marak, yang mungkin juga saya pernah alami, bukan saya tetapi orang terdekat saya, yaitu ketika orang tuh bikin akun WA, ibu-ibu ya, akun WA palsu, bukan orang asli, tetapi pakai fotonya, wih, mirip semua statusnya, terus mulai ngechat orang-orang terdekatnya, bilang minta pinjem duit begitu. Orang yang terdekatnya juga, oh pikir, oh ini teman dekat saya, ternyata setelah ditanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata bukan dia yang minta duit begitu ya, dia udah terlanjur ke transfer duitnya misalkan, ternyata itu adalah penipuan. Hal-hal seperti ini eh, marak terjadi ya, Bapak Ibu Saudara, dan menariknya pembacaan kita pada hari ini juga sebenarnya menggambarkan hal yang sama begitu. Ketika seseorang itu lebih percaya kepada asumsi dibandingkan kepada fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi alih-alih percaya kepada fakta-fakta, kita mencari tahu, tapi kita lebih percaya kepada asumsi, ini bener lah. Padahal ternyata keliru, padahal ternyata salah. Itulah yang terjadi pada pemimpin Israel di Yosua pasal 9 ini, ibu-ibu. Dan hari ini kita akan pelajari apa sih yang membuat mereka tertipu, lalu mereka itu tertipunya seperti apa, dan apa yang bisa kita pelajari sebagai seorang percaya ketika membaca Yosua pasal 9 ini. Ibu-ibu, yang pertama kita mungkin belajar dulu tentang konteksnya ya, tentang konteks Yosua pasal 9 ini. Kalau kita baca kitab Yosua secara keseluruhan, sebenarnya kitab ini sedang berbicara tentang penaklukan tanah Kanaan setelah Musa itu meninggal. Jadi kan Musa diteruskan oleh Yosua, dan Yosua akhirnya yang menaklukkan tanah Kanaan karena Musa itu dikatakan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian ya. Kalau kita lihat di bagian-bagian di kitab-kitab sebelumnya begitu. Dan akhirnya Yosua ini yang melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel dari Musa. Lalu dia di pasal sebelumnya itu mengalahkan kerajaan Ai dan Yeriko. Yeriko yang kita kenal ya, mengitari 7 kali tembok Yeriko itu runtuh. Ini kisah sekolah minggu yang terkenal. Lalu karena dia sudah mengalahkan Yeriko yang merupakan kerajaan yang kuat dan besar, berita kemenangan ini tersebar di daerah Kanaan. Jadi daerah Kanaan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah daerah yang terdiri dari beberapa kerajaan otonom begitulah ya. Jadi bukan satu negara besar yang dipimpin oleh satu raja, tapi ada raja-raja yang banyak gitu tersebar. Sehingga Yeriko kalah. Wih, kaget raja-raja di sekitarnya kan. Wah, ini Yeriko yang gede kayak begini aja bisa kalah. Wah, bahaya nih, mengancam kerajaan di sekitarnya juga nih Israel. Maka dari itu dikatakan, kalau kita baca di ayat 1 dan 2, raja-raja itu bersekutu melawan Israel. Padahal kalau kita lihat konteks saat itu, raja-raja itu jarang itu namanya bersekutu. Mereka bahkan rival satu sama lain. Tetapi ketika muncul satu musuh bersama, dikatakan mereka akhirnya bersatu, bersekutu begitu. Karena mereka melihat Israel ini nggak bisa nih kalau kita lawan sendirian nih. Pasti harus gabungan begitu. Nah, di dalam konteks yang seperti ini, menariknya salah satu kerajaan atau salah satu kelompok orang di sana, yaitu orang-orang Gibeon, tidak mengambil jalan yang diambil oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, begitu ya, di kerajaan-kerajaan Kanaan. Jadi alih-alih mereka bersekutu, orang-orang Gibeon ini juga bersekutu, mereka sebenarnya takut dan akhirnya ingin melancarkan yang namanya tipu muslihat itu, ibu-ibu ya. Yang akhirnya kita lihat di Yosua pasal 9 ini, yang dikisahkan di pasal 9 ini. Kalau kita lihat bahwa tadi ya, raja-raja Kanaan itu memilih bersekutu, orang Gibeon itu memilih untuk melancarkan tipu muslihat. Mereka tahu tentang Tuhan tentu, tetapi mereka tidak punya, bisa dikatakan, iman seperti Rahab yang akhirnya menyerahkan hidupnya itu kepada orang Israel, kepada Yahweh Tuhan Allah Israel itu. Makanya di sini kita lihat bahwa malahan orang Gibeon itu yang menipu begitu ya orang Israel agar dia mendapatkan keselamatan. Apa yang mereka
tipu itu. Apa sih penipuan mereka? Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat setidaknya ada 4 eh, pembohongan ya yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon. Yang pertama, misalkan mereka mengaku datang dari negeri yang sangat jauh, padahal kalau kita lihat Gibeon itu sebenarnya hanya sekitar 25 mil jauhnya dari tempat orang Israel ini, atau sekitar 40 kilometer. Artinya apa? Ini dekat begitu ya, bukan dari negeri yang sangat jauh. Ini daerah Kanaan begitu, bukan bukan daerah luar yang benar-benar jauh. Lalu yang kedua, mereka juga berbohong tentang pakaian dan makanan mereka. Makanya dikatakan ya tadi kalau kita baca di ayat yang keempat ya, misalkan di sana mereka berkata, mereka tuh bertindak dengan tipu muslihat. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang sudah usang, kantong anggur dari kulit yang sudah usang, robek dan dijahit kembali. Lalu ada kasut mereka dan lain sebagainya untuk meyakinkan orang Israel bahwa mereka tuh datang dari negeri yang sangat jauh. Kan kalau dari jauh rusak kan ya, ibu-ibu ya, bajunya. Jadi ini sebenarnya berlebihan juga, tapi supaya meyakinkan begitu. Cerdik juga orang-orang Gibeon ini. Lalu mereka juga berbohong tentang identitas mereka sebagai utusan kenegaraan, misalkan di ayat yang ke-11. Mereka bilang tua-tua mereka tuh nyuruh mereka untuk menemui Israel. Padahal enggak, begitu kan. Lalu mereka menyebut diri mereka hamba-hamba di ayat 8. Padahal ya tentu semua kerajaan di Kanaan itu adalah musuh Israel. Nggak ada dikatakan bahwa Israel itu bisa bersekutu dengan orang-orang yang ada di Gibeon. Orang-orang yang ada di Kanaan termasuk Gibeon ini, orang-orang Gibeon. Jadi ini banyak sekali ya apa yang mereka tipu begitu. Dan kalau kita mau pelajari juga ya, ibu-ibu ya, orang-orang Gibeon ini cerdik loh. Ketika mereka misalkan berkata di ayat yang ke-9, bahwa dikatakan ya, saya bacakan, sesungguhnya kami telah mendengar tentang dia, segala yang dilakukannya di Mesir. Mereka menggunakan eh, kisah di Mesir yang udah lama sekali untuk meyakinkan orang Israel bahwa mereka tuh datang dari negeri yang sangat jauh. Logikanya, dulu itu belum ada internet, belum ada koran, belum ada apapun. Sehingga berita itu kalau mau sampai ke negeri yang sangat jauh, butuh waktu yang lama, ibu-ibu. Nah, kisah kemenangan Israel terhadap Mesir itu kan udah ada lama ya. Kalau kita baca itu ada di kitab Keluaran. Itu udah kejadian yang lama, awal-awal banget tuh. Wajar, udah nyampe di negeri yang sangat jauh. Menariknya, mereka tidak bilang tuh bahwa orang Israel itu mengalahkan Yeriko, mengalahkan kota Ai ya. Karena itu baru-barusan banget terjadi gitu. Kan nggak mungkin kalau barusan terjadi tiba-tiba udah nyampe di negeri yang sangat jauh. Nah ini strategi kecerdikan orang Gibeon, ibu-ibu ya. Yang kita bisa lihat ini adalah sesuatu yang ya cerdik begitu ya dari orang-orang Gibeon ketika dia melancarkan tipu muslihat mereka. Kalau begitu apa respons dari pemimpin Israel saat itu? Ternyata satu ayat yang sentral ya untuk kita menilai sikap atau apa yang mereka ambil ya, keputusan yang orang Israel ambil ini, khususnya pemimpinnya, ada di ayat 14, ibu-ibu. Saya bacakan. Lalu orang-orang Israel mengambil sebagian dari bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta petunjuk Tuhan. Kalau di TB1, keputusan Tuhan. Disinilah akhirnya orang-orang Israel ini, khususnya pemimpinnya ya, rakyatnya sebenarnya kalau kita baca nanti, sebenarnya tidak setuju juga, tetapi pemimpinnya ini termasuk Yosua gagal untuk mencari pimpinan atau tuntunan Tuhan tentang perjanjian ini. Padahal sudah dengan jelas, ibu-ibu, bahwa orang Israel itu tidak boleh bersekutu dengan orang Kanaan, nggak bisa. Itu tertulis jelas di Ulangan 20 Ulangan 20 ayat 10 sampai 20 bahwa Tuhan tuh memerintahkan semua orang Kanaan, kerajaan-kerajaan di Kanaan itu untuk dibasmi. Karena apa? Kan mereka itu menyembah ilah-ilah, berhala.
Dan orang Israel ketika tinggal di sana, mereka takut akan dipengaruhi oleh hal-hal yang keliru seperti itu. Makanya Tuhan bilang harus dibasmi. Tetapi mereka malah bersekutu dengan orang Gibeon yang merupakan penduduk asli Kanaan itu. Bisa dikatakan kalau ada saya dapat dari penafsir ya, ini kata-kata yang menarik. Walk by sight, not by faith. Nah, biasa kan orang Kristen bilang walk by faith, not by sight kan ya. Tapi ini kebalik. Berjalan berdasarkan tuntunan mata semata, bukan dari iman begitu. Dan akhirnya setelah 3 hari ya dikatakan di ayat 16, orang Israel ini terkejut. Wah, ternyata orang Gibeon itu penduduk Kanaan. Wah, kacau gitu ya. Menarik lagi ya kalau kita baca di ayat 16 ini, kita misalkan bandingkan dengan ayat yang ke-1. Ayat 1 dikatakan hal itu didengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan dan seterusnya. Artinya orang Kanaan itu yang mendengar berita tentang Israel. Tetapi di ayat 16 kontras terjadi. Malahan orang Israel yang mendengar tentang orang-orang Kanaan, yaitu orang-orang Gibeon itu. Dulu orang Israel yang membawa teror, dalam tanda kutip, yang membawa berita kemenangan itu, yang akhirnya membuat orang-orang Kanaan itu takut. Tapi malah sekarang orang Israel yang kaget dengan orang Kanaan. Loh, kok orang Gibeon ini ternyata orang Kanaan? Dia bukan dari negeri yang jauh. Begitu ya. Dan akhirnya mereka menyadari akan kegagalan atau kesalahan mereka untuk bersekutu dengan orang Kanaan. Dan di sinilah kita juga melihat bahwa Tuhan itu tidak lepas kendali ya atas kegagalan manusia. Di sana Yosua dan pemimpin Israel memang menyadari kesalahan mereka dan mereka tidak melanggar sumpah yang sudah terlanjur mereka ucapkan. Tetapi akhirnya Yosua itu menyuruh orang-orang Gibeon ini untuk menjadi pekerja kasar bagi rumah Tuhan. Akhirnya orang-orang Gibeon ini bekerja untuk orang Israel jadinya ya. Dan akhirnya seperti membawa sebuah hal yang positif lah dalam tanda kutip begitu ya terhadap orang-orang Israel. Lalu kalau kita lihat di pasal selanjutnya, di pasal yang ke-10, melalui persekutuan atau bagaimana orang Israel itu bersekutu dengan orang Gibeon sekarang ada di pihak Israel. Nah, kerajaan-kerajaan Kanaan itu ingin menyerang Gibeon. Kalau kita baca di pasal yang ke-10, akhirnya ada 5 raja di situ yang bersekutu untuk lawan Gibeon. Ini Gibeon ini udah berkhianat. Mereka malah bersekutu dengan Israel dan musuh kita. Yuk kita bersekutu lawan Gibeon. Disitulah Tuhan menunjukkan kedaulatannya sehingga orang Israel itu nggak perlu ngelawan rajanya satu-satu. Udah digabung 5 langsung dikalahin semua. Disitulah kita melihat bahwa sekalipun memang ada kegagalan dari pemimpin Israel ketika mereka tidak bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak lepas kendali dan Tuhan itu bisa menggunakan kesalahan itu untuk menggenapkan rencana yang sudah dia rancang bagi Israel. Dan disinilah kita melihat kedaulatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan atas orang-orang Israel dan khususnya dalam kisah ini ya. Ini adalah salah satu kutipan yang bisa saya mungkin baik juga ya. Bahwa yang tadi saya bilang ya, di Yosua 10 kita akhirnya melihat Tuhan itu membalikkan, dalam tanda kutip, seperti membalikkan kesalahan Yosua dan menggunakannya untuk memberikan kemenangan atas 5 raja dalam satu waktu. To give him a signal victory over 5 kings at one time. Inilah kuasa Tuhan kita, sekalipun mungkin ya memang kegagalan terjadi, kesalahan terjadi, tetapi itu tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Ibu-ibu, lalu apa aplikasi dan relevansinya ya bagi kita ya? Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa penipu itu cerdik. Kita perlu berhati-hati.
Kalau kita lihat dari kisah Gibeon ini ya, ternyata penipuan itu bukan hanya berbicara tentang misalkan kita ditipu oleh eh, tadi ya, misalkan orang nelpon, akun WA palsu dan lain sebagainya. Tentu itu kita perlu berhati-hati juga. Tetapi di poin ini juga saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa ada penipuan yang bersifat spiritual, yaitu yang dilakukan oleh setan, yang dilakukan oleh iblis, yang ingin membawa kita bukan pada kebenaran, tetapi pada dusta dan kebohongan. Makanya di Perjanjian Baru Paulus mengatakan bahwa kepada jemaat di Korintus bahwa iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini menarik bahwa ada orang-orang yang membawa pengajaran palsu yang berkedok ajaran Kristus dalam tanda kutip, tapi itu semua isinya dusta dan Injil yang palsu. Inilah yang saya katakan tentang penipuan-penipuan spiritual, ibu-ibu, yang perlu kita juga hati-hati. Jangan sampai kita berhati-hati pada penipuan-penipuan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Tetapi tentang ajaran Kristen, kita malah terlena atau malah abai begitu, sehingga akhirnya kita tidak memahami ajaran Kristen yang benar. Kalau dikatakan juga misalkan di Matius 4 ayat 5-7, pengajar-pengajar palsu itu juga terdidik dalam firman Tuhan, tetapi bukan untuk membawa kita pada kebenaran, tetapi untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Makanya orang percaya harus berhati-hati untuk itu. Satu ilustrasi ya, misalkan tentang pengajar-pengajar sesat ini yang perlu kita sama-sama hati-hati. Salah satunya yang sering saya ketemui juga di kota asal saya, di kota Manado, yaitu saksi-saksi Yehova, saksi-saksi Yehua ya dalam bahasa Indonesia. Ini adalah bidat Kristen atau ajaran sesat yang ada di dalam kekristenan begitu ya. Yang ini sudah lama sekali gereja udah menentangnya. Bahkan kita bisa melihatnya sampai di abad 325 ketika ada konsili Nisea yang melawan ajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan itulah yang dipercayai oleh saksi-saksi Yehova. Saya bahkan ini bukan kata-kata saya ya, tetapi saya memang melihat di website resmi dari saksi Yehova dan ada bagian tentang apa yang mereka percayai tentang Yesus Kristus. Ini yang mereka tulis ya. We follow the teachings and example of Jesus Christ and honor Him as our Savior and as the Son of God. Thus we are Christians. However, we have learned from the Bible that Jesus is not Almighty God and that there is no scriptural basis for the Trinity doctrine. Dengan jelas, saksi Yehova berkata, Yesus Kristus bukan Allah yang berkuasa. Almighty God is not Almighty God. Dan tidak ada dasar firman Tuhan untuk doktrin Allah Tritunggal. Ini jelas-jelas bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran GKI juga. Di mana setiap minggu kita mengakui dalam pengakuan iman rasuli, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa saksi-saksi Yehova ini kalau Bapak Ibu ketemu ya di jalan begitu, mereka getol sekali tuh menyampaikan brosur-brosur, melakukan penginjilan dalam tanda kutip. Dan mungkin kalau kita melihat mereka juga berbuat baik, kita mungkin akhirnya bisa ini ya, hati kita, wah baik nih orang nih ya, terus kita dengerin ajaran mereka. Kalau kita nggak hati-hati, bisa saja kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti ini. Masih banyak lagi ya ajaran-ajaran yang keliru begitu ya. Tetapi mungkin ini satu ilustrasi, satu contoh begitu yang bisa kita pakai untuk kita lebih hati-hati begitu. Bukan hanya tentang, sekali lagi ya, dalam penipuan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu, tapi dalam masalah ajaran iman ini pun kita perlu berhati-hati. Maka dari itu, ibu-ibu, kita perlu memperlengkapi diri kita dengan BBK. Ya, kalau saya disingkat ya, BBK. Belajar, berdoa, dan kritis. Ini bisa diaplikasikan dalam juga misalkan ketika kita memutuskan sesuatu ya, dalam kehidupan kita.
Kita perlu belajar, dalam artian kita perlu cari tahu, entah itu fakta-fakta yang ada. Misalkan kita ingin menentukan pilihan nih, misalkan mau beli rumah di tempat A atau tempat B, kita pelajari dulu. Tempat A, lokasinya aman dari banjir nggak ya? Dibandingkan lokasi B misalkan. Jalannya macet nggak ya? Dekat situ ada rumah sakit atau enggak ya? Kurang lebih begitu ya. Kalau misalkan kita eh, ingin memutuskan sesuatu. Dalam ajaran iman, perlu kita belajar juga. Seperti ikut PA seperti ini, ibu-ibu ya. Kita baca Alkitab, kita baca buku. Dan saya merekomendasikan buku Pendeta Andar. Yang menurut saya sangat gampang ya, dibaca begitu ya. Almarhum Pendeta Andar menurut saya membawa kepada kita kekayaan hikmat yang luar biasa tuh. Untuk kita bisa belajar bersama. Kita mulai dari belajar. Yang kedua, kita perlu berdoa. Kalau kita lihat tadi Yosua, itu tidak mencari keputusan atau petunjuk Tuhan ya ibu-ibu ya. Nah, kita jangan sampai melewatkan, melupakan, mengabaikan doa dalam kita menggumulkan atau pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Yang ketiga, kita perlu kritis. Jangan sampai kita mudah percaya dengan berita-berita hoax yang ada misalkan. Sekali lagi, ini ada bagian juga dari bagian belajar ya. Tetapi perlu kita kritis itu dalam artian kita juga mau misalkan tanya kepada orang lain. Kita juga mau misalkan tidak gampang terlena dengan pilihan-pilihan yang ada. Hal-hal yang demikian perlu kita sama-sama pikirkan, ibu-ibu. Dan yang terakhir, kita belajar juga ketika kita gagal, Tuhan itu tidak lepas kendali. Sebagaimana kegagalan Yosua dan para pemimpin Israel tertipu oleh orang-orang Gibeon, Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi melalui kesalahan itu Tuhan malah memberikan kemenangan bagi orang Israel. Tentu ini bukan jadi excuse ya bagi kita, pengecualian bagi kita. Ya udahlah, kita asal-asalan aja lah hidup. Kita juga akhirnya punya pemahaman ya udahlah, Tuhan juga punya kuasa kan. Oh, itu salah, ibu-ibu ya. Bukan seperti itu. Tapi kita punya kemauan dulu nih untuk belajar, berdoa dan kritis tadi. Tetapi kita menyadari juga kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Mungkin aja satu waktu kita akan gagal. Ketika kita gagal, jangan kehilangan harapan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupan kita, sekalipun kita mungkin saat itu gagal. Kalau kita tahu kita gagal karena kita teledor, kita abai, kita tentu harus introspeksi, kita harus evaluasi diri. Tapi ingat, jangan sampai kita kehilangan harapan. Sebab sekali lagi saya teringat tentang kisah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus itu manusia gagal menerima dalam tanda kutip kehadiran Allah, ketika akhirnya manusia malah membunuh dia di atas kayu salib, tetapi malahan kematian Kristus itulah yang malah membawa keselamatan kepada umat manusia. Ketika mungkin orang-orang Israel waktu itu ketika melihat Yesus tergantung di salib, mereka berkata, inikah raja orang Yahudi? Masa raja orang Yahudi gagal dan mati seperti ini? Tetapi kita melihat bahwa melalui kematian yang dianggap sebagai kegagalan itu, membawa sukacita terbesar bagi umat manusia. Yang bahkan dikatakan bagi orang Yahudi itu batu sandungan, bagi orang yang Yunani itu sebagai kebodohan. Tetapi malahan yang dianggap oleh orang Yahudi batu sandungan, yang dianggap oleh orang Yunani kebodohan, itulah yang membawa keselamatan kepada umat manusia. Maka dari itu, ibu-ibu, mari kita melihat bagian ini kalimat penutup. Kita kalau saya baca ya, God can take even our blunders and turn them into blessings. Tuhan dapat memakai bahkan segala blunder, kesalahan untuk menjadi berkat bagi kita. Tetapi ini bukan jadi pengecualian untuk kehidupan yang sembrono, yang teledor.
tetapi menjadi penguatan bagi kita ketika kita gagal menaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua untuk tetap setia dan akhirnya punya hati untuk mau belajar hari demi hari. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kalau ada yang mau bertanya. Ya, makasih Saudara Bima. Siapa yang mau bertanya atau sharing tentang firman Tuhan hari ini? Atau udah ngerti semua ya? Atau ada yang mau tambahin? Mungkin Pendeta Sindu? Ya, ibu-ibu, ada yang mau nanya? Udah ngerti semua apa nggak ngerti ya? Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing, dipersilahkan. Saya tanya deh Pak, Silakan Bu Kristiana. itu tadi yang ayat berapa tuh yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa di sekitar itu kan harus dibasmi, harus dimusnahkan semuanya gitu ya, perintah Hmm, Tuhan. hmm. Tapi nggak semua kan dimusnahkan gitu. Jadi eh, jadi itu kan merupakan kesalahan juga dari orang Israel ya Pak. Iya, ketika mereka bersekutu dengan orang Gibeon itu pun sebenarnya udah salah gitu ya. Eh, karena orang Gibeon itu termasuk di dalam orang Kanaan, dalam bagian Kanaan itu yang perlu dibasmi begitu. Jadi bisa dibilang seperti itu ya. Makanya tadi memang kita harus akui bahwa itu adalah kesalahan ya di dalam kepemimpinan Yosua dan para pemimpin Israel. Karena kalau kita baca di Ulangan 20 itu memang dikatakan orang Kanaan itu harus dibasmi semua gitu ya. Jadi itu yang perlu memang ya salah lah bisa dibilang. Terus kalau orang Filistin termasuk yang harus dimusnahkan juga nggak Pak? Filistin. Iya, memang bagian bagian yang juga perlu dimusnahkan. Tapi kita lihat kalau dalam sejarah Israel itu memang tidak semua yang akhirnya dibasmi dan akhirnya malah kalau kita baca di Hakim-Hakim malah menjadi jerat bagi orang Israel memang. Hmm. Ketika mereka akhirnya menyembah berhala begitu ya dan seterusnya. Itu memang karena ya orang Israel ini agak bebal juga ya dalam tanda kutip ya. Mereka nggak semua semua banget yang harusnya dibasmi tapi tidak semua begitu. Uh, Abdi, Bima itu ada hubungannya nggak sama orang Palestina yang sekarang? Wah, itu eh, hal yang berbeda ya. Karena ini Israel yang zaman Alkitab PL ini udah ribuan tahun yang lalu. Hmm. Dan Israel sekarang kan tentu Israel yang politik ini kan eh, dua hal yang berbeda ya. Bukan bukan satu hal yang ada kesinambungan begitu. Jadi itu eh, di luar bahasan kita sih, Ibu ya. Iya. Oke deh. Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh ya? Gimana boleh ya? Ayo, ada yang belum jelas nggak? Kalau nggak ada, mungkin tadi kata penutupnya udah ya, yang Bima itu ya. Iya. Kalau sudah tidak ada, bisa dilanjutkan saja, Bu Kristiana. Oh, ya. Kita akan menyanyikan satu lagu penutup yaitu
dari KJ 408, di jalanku ku diiring. Jadi lagu ini juga menyatakan bahwa kita di jalan kita harus terus bertanya, berkaitan dengan Tuhan, sehingga kita tidak terjadi apa-apa yang kita berbuat salah gitu ya. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku terusah dan langkahku tak tetap, dari jadas di depanku datang air yang sedap. Dari jadas di depanku datang air yang sedap. Tolong dibuka videonya ya, supaya bisa difoto sama Bu Ertin. Supaya kelihatan wajah ibu-ibu yang cantik ya. Jangan lupa senyum ya. Ibu Lili belum dibuka sama Betsy ya. Bu Indira. Ada yang belum dibuka. Kita foto aja dulu Tolong ya. dibuka videonya. Bu Betsy, Bu Lili, sama Bu Indira. Nah, Bu Lili udah terbuka. Ibu Betsy. Ya. Sama Bu Indira. Bisa dibuka, Bu. Ya. Kita foto ya, jangan lupa senyum ya, ibu-ibu. 1, 2, 3. Cekrek. Ya. Ya sudah, makasih. Kita lanjutkan ya. Eli, Lagunya belum ada nih. Nggak jalan ya Bu Ertin. enggak, kita langsung nyanyi ya. Iya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Ya, kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Saudara Bima, diakhiri dengan lagu Bapak Terima Kasih. Oke, ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan, khususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Mari kita satu dalam doa, saya akan pimpin. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia penyertaan-Mu, sehingga Tuhan menolong dan menyertai kami, sehingga kami bisa sama-sama membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Ketika kami bisa belajar Tuhan, kiranya kami bisa terus mensyukuri akan kasih setia Tuhan itu, kesempatan itu Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi kami, ya Bapa yang baik. Bapa kami bersyukur juga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan akan permohonan-permohonan kami Tuhan melalui doa syafaat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Yosep dan juga Bu Heni yang mendampingi Pak Yosep yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bu Liana dalam recovery kakinya. Kami berdoa untuk Bu Catherine Jumali, kami yang sakit pilek dan tenggorokan. Kami berdoa untuk Bu Tuti yang sedang sakit kaki. Kami berdoa untuk Bu Shuli yang menjalani cuci darah. Kami berdoa untuk Bu Widya, kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk Bu Heni Markus pasca operasi otak. Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Titi Setiadi yang sedang sakit lututnya. Kami berdoa Tuhan, agar setiap yang sedang sakit ini Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Mungkin ada orang-orang juga Bapak yang kami tahu yang sedang sakit. Kami berdoa Bapak, agar mereka pun juga bisa dipulihkan Tuhan. Dalam masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, mereka melewati masa-masa sakit. Tuhan tolong. Dan juga bersyukur untuk ibu-ibu yang sudah ikut dalam PA Dewasa ini. Kiranya Tuhan, mereka semua terus bertumbuh dalam iman mereka. Mereka semua Tuhan bisa dikuatkan akan iman mereka, percaya terus pada Tuhan Yesus. Dan dalam segala pergumulan yang setiap kami rasakan, gumuli Tuhan, Tuhan beri hikmat agar kami bisa menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan lewat setiap langkah kehidupan yang kami lakukan, kami lalui, kami lewati. Tuhan tolong, Tuhan siap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Khususnya Tuhan, kami bersyukur kedatangan Paus Fransiskus dalam beberapa waktu yang lalu. Bukan hanya untuk umat Katolik, tapi juga kiranya ini menjadi langkah awal terus kami menjaga toleransi umat beragama di dalam negara kami. Yang mungkin Tuhan masih banyak
Kami mendengar berita-berita tentang intoleransi, khususnya kami, saudara-saudara kami yang seiman, yang mungkin Tuhan tidak mendapatkan hak beribadah. Kami berdoa kiranya melalui kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan seperti ini, Indonesia semakin maju, Indonesia khususnya dalam bidang toleransi umat beragama bisa semakin diberkati dan disertai Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami ini, Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada, Tuhan. Agar pemimpin yang ada pun diberkati Tuhan. Dan bukan hanya mereka memimpin, tapi memimpin dengan kejujuran, dengan hati nurani bersih, yang murni di hadapan Kau, Tuhan. Agar negara kami bisa dibawa kepada hal yang baik dan bukan yang sebaliknya. Kami berdoa, Bapak, untuk negara kami ini. Kami berdoa untuk persekutuan komisi dewasa ini, dan melalui persekutuan-persekutuan yang ada juga bisa diberkati Tuhan, dan kiranya Tuhan melalui persekutuan yang ada, mereka bertumbuh dalam iman, dan dalam komunitas bisa saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur padamu kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa pada Bapa di sorga, kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bima yang telah menyampaikan firman Tuhan, kepada Bu Ertin yang telah mengoperasikan PPT, dan juga Ibu Sandria. Ya, ini ada pengumuman PA Dewasa bulan depan, yaitu tanggal 4 Oktober 2024 dengan tema Belajar Mempercayai Allah oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Diambil dari firman Tuhan, diambil dari Yosua 10 dan sampai 12. Ada lagi PA bulan November, yaitu tanggal 1 November 2024. Temanya Respon untuk Pertumbuhan Iman. Dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. Firman Tuhan dari Yosua 13 sampai 19. Cukup panjang. Ya, ada lagi ini dari Persekutuan Wanita Gabungan Komisi Dewasa Klasis Jakarta Utara, yaitu pelayanan yang berdampak dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Itu hari Rabu tanggal 11 September 2024, bertempat di GKI Samanhudi, dipimpin oleh Penatua Grace Victoria. Ya, diharapkan kedatangannya. Ada satu lagi Persekutuan Dewasa pada Rabu tanggal 18 September 2024, PHR ya. Ini temanya Mengasihi Musuh, dilayani oleh Pendeta Maria Sindu. Ya, diharapkan semua bisa hadir dalam PHR kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu semua, Bu Ertin, Bu Kristiana juga yang telah memimpin. Makasih Bima. Ya. Terima kasih, Pak Bima.